Selamat datang kembali di channel Borneo Trader. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru pertama kali menemukan channel Borneo Trader di YouTube, saya ucapkan selamat menonton dan selamat bergabung. Di video kali ini saya akan menganalisa untuk perkembangan pergerakan indeks dan ada 7 saham dari sektor consumer. Yang pertama INDF, kedua ICBP, ketiga UNPR, keempat HMSP, kelima GGRM, keenam Mayor, dan ketujuh AISA. Langsung saja ke indeks. Indeks hari ini sempat rebound tapi kemudian ditutup terkoreksi tipis 0,005% ke harga 6.109. Transaksi hari ini ada di 11,3 triliun. Asing hari ini net buy di 418 miliar. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal IHSG kembali membuat candle inside bar ya, tapi candle hari ini menutup penuh candle hari sebelumnya dan nggak mampu rebound. Yang seperti analisa saya kemarin kan dia ada potensi rebound, tapi ternyata cuman menyentuh sekitar 6.138 dan dia turun lagi. Tapi bagusnya masih mempertahankan supportnya 6.100. MACD-nya masih golden cross, masih mengarah ke atas, bar chart di atasnya juga masih terbentuk. Untuk besok peluang IHSG kemana? Masih sama, ada peluang kembali rebound. Karena sudah 2 hari koreksi, harusnya besok ada candle hijau. Ya bagusnya lagi kalau bisa tutup lebih tinggi dari harga tertinggi hari ini di 6.138. Ya kalau bisa tutup di 6.140 sampai 6.150 peluang bagus untuk IHSG besok. Jadi seperti itu. Untuk IHSG langsung saja ke saham pertama. Ada INDF yang hari ini ditutup di harga 6.200, terkoreksi 0,8%. Kalau dilihat transaksi asing, net buy. Kalau dilihat dari broker summary-nya, INDF diakumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal INDF masih sama, masih berjuang untuk mencoba mempertahankan supportnya 6.200, karena kalau itu dijebol arah INDF itu potensi besar terdekat 6.100 dan bahkan bisa ke 6.000 lagi. Tapi menurut saya kalau IHSG bagus, rebound dan apalagi bisa tutup di atas 6.150, peluang INDF juga bagus, akan mengarah menutup gap dividennya ini. Apakah gap dividennya ini ditutup? Kemungkinan besar ditutup 1-2 bulan ke depan ya. Jadi seperti itu analisa saya. Dan juga harga sekarang kan INDF murah, masih di 6.200 kalau nggak salah ya. Itu hitungan saya dulu ya, masih harga wajarnya itu sekitaran 7.400 sampai 7.800 area ini. Jadi target saya akhir tahun bisa sampai 7.800. Tapi ini kan dia masih bergerak di area bottom ya. Ini bisa dibilang bottom, tapi memang naik turunnya itu range sideways-nya cukup lebar dari 6.000 sampai 6.800. Di seperti itu. Untuk INDF ya kalau mau disimpan sampai akhir tahun ini menarik. Harga sekarang juga masih murah. Ya kumpulin aja, nggak usah lihat harian. Kalau harian naik turun sahamnya ya wajar. Jadi seperti itu. Untuk INDF langsung saja ke saham kedua. Ada ICBP yang hari ini ditutup terkoreksi 1,79% ke harga 8.225. Kalau dilihat transaksi asing masih terus net buy. Kalau dilihat dari broker summary-nya, ICBP diakumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal ICBP breakdown dari support base-nya di 8.400. Dengan kondisi seperti ini berarti peluang besar ICBP itu lanjut turun karena dilihat volume juga besar saat penurunan. Dan kalau dilihat ini kan ada pola bullish pennant karena dia di atas dan breakdown atau patah trennya, dan support 8.400 juga jebol dengan volume besar. Indikator MACD juga membentuk dead cross mengarah ke bawah ya. Jadi peluang ICBP itu ke 8.000 rupiah ini lagi ya. Dan kalau yang sudah punya dari harga 8.400, 8.600 ya, ini kesempatan untuk average down nanti di 8.100 sampai 8.000. Karena juga ya harusnya dipertahankan ya. 8.000 ini kemungkinan kecil untuk dijebol. Kalau ini ditarik dari bawah atas trennya ini ya, ini masih uptrend. Nah, paling dia retest ini ya, tapi saya itu lebih suka belinya sekalian di bawah. Tapi kalau Bapak Ibu mau beli di area 8.200 juga nggak masalah. Cuman kan cut loss-nya cukup dalam kalau untuk ditradingkan, dan
risk rewardnya 4% ke bawah 2%. Ya kalau Bapak Ibu mau juga boleh beli di harga sekarang. Atau nawar kalau besok dikasih candle merah lagi di bawah 8.200 itu lebih menarik. Cut loss-nya lebih tipis dan profitnya juga lebih besar. Jadi seperti itu. Ya, untuk ICBP ya mungkin satu candle lagi merah, mungkin ada pantulan. Langsung saja ke saham ketiga, ada UNPR yang hari ini ditutup terkoreksi 0,74% ke harga 4.010. Kalau dilihat transaksi asing, net sell. Kalau dilihat dari broker summary-nya, UNPR didistribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, UNPR ke area supportnya lagi. Support bisa dibilang ini konsolidasi atau sideway-nya di 4.000. Yang saya analisa waktu itu dengan chart monthly ya. Nih, harusnya ini area swing low-nya atau 2-nya. Jadi kalau skenario-nya seperti ini dan ini time frame yang lebih panjang, UNPR itu membentuk wave 2 di sini ya bisa ada pantulan. Nah, apakah bisa turun lebih dalam ke 3.800? Harusnya ini aja ya. 3.700, 3.800 ini dipertahankan. Kalau sampai jebol 3.800 ya memang ada potensi ke 3.000 karena itu area base-nya, tapi harusnya dipertahankan ya. Paling ya 3.800 lah terus mantul lagi. Tapi dengan kondisi seperti ini UNPR bisa dibilang sangat murah. Dia jauh dari harga wajarnya, ya kuncinya cuman kesabaran, itu aja. Kalau yang sabar, apakah dia balik bisa ke atas? Harusnya bisa, karena UNPR kan perusahaannya baik-baik aja, memang labanya stagnan, tapi kan masih profit. Nah, jadi tinggal nunggu kalau ini berjalan sesuai skenario, dia akan membuat web 3-nya bisa sampai 11.000 bahkan lebih. Ya tinggal mencari bottomnya lah. Kalau dilihat monthly, ya monthly-nya ini udah mulai bertahan. Low bulan lalu itu ada di 4.010. Low bulan ini di 4.000. Ya memang dia membuat low baru ya. Yang penting nggak jebol 4.000. Kalau bulan ini nggak jebol 4.000, bulan depan ada potensi dia membuat candle hijau. Tapi kalau jebol 4.000 ya bisa melanjutkan penurunan. Nah, bagusnya lagi kalau UNPR bulan ini bisa tutup di atas 4.200 sampai 4.250. Itu bagus. Dia akan membentuk candle bullish engulfing. Bisa ada tanda-tanda untuk pembalikan arah. Jadi seperti itu. Untuk UNPR, kalau tren jangka pendek, kalau yang mau coba spekulasi buy, untuk ditradingkan, cari profit-profit tipis, ya bisa aja masuk di harga sekarang 4.000, tinggal cut loss kalau turun dari 4.000. Bisa di 3.920 atau 3.940. Ya cari kerugian di 1-2% aja dan target profitnya langsung tarik 4.200. Jadi 5% profitnya dan cut loss-nya cuman ya di 1,5-2% lah. Cut loss saja kalau dia tutup di bawah 4.000. Jadi seperti itu untuk UNPR. Indikator MACD membentuk golden cross, tapi memang sayangnya dia belum mampu breakout 4.200. Sempat breakout namun gagal. Kalau dilihat juga ini kan membentuk bullish engulfing. Indikatornya naik, harga sahamnya turun, tapi nggak bisa konfirmasi kemarin gagal bertahan di atas 4.200. Jadi ini dia akan mencoba sideway, asalkan nggak jebol 4.000 ya. Dia naik nanti kalau dia breakout dan tutup lagi di atas, ya ada peluang dia sampai 4.400. Tapi kalau dia ternyata turun lagi, ya udah profit taking yang punya dari 4.000. Jadi seperti itu. Untuk UNPR, langsung saja ke saham keempat, ada AMSP yang hari ini ditutup di harga 975. Terkoreksi 2%. Kalau dilihat transaksi asing, net sell. Kalau dilihat dari broker summary-nya, AMSP didistribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, AMSP masih sama gambarannya seperti analisa sebelumnya. Dia gagal lagi breakout trend, line downtrend-nya. Dia sempat nyentuh di tanggal 6 September, tapi kemudian turun lagi. Ya ini dia juga bisa dikatakan membuat higher low baru. Nih. Ini arah AMSP ke 950. Kalau mau coba spekulasi buy untuk ditradingkan, cari profit 3-5%, tunggu di area bawah di 950 atau 955. Tinggal cut loss kalau HMSP ini turun dari 950. Jadi seperti itu. Untuk HMSP itu kalau mau bullish, dia harus breakout dari 1080 ini. Resisten neckline-nya ini. Nah, kalau dia confirm breakout 1090,
potensi bullish reversal untuk KMSP. Tapi kan sekarang juga masih tertekan, perusahaannya juga ya ada, kalau nggak salah di Jakarta untuk pajangan rokok di supermarket, di minimarket itu kan ditutup. Nah, apakah ini berpengaruh ke saham KMSP? Ya mungkin itu ada pengaruhnya. Jadi seperti itu ya untuk KMSP. Ya kalau mau ditradingkan bisa, tapi kalau untuk disimpan jangka panjang ya bisa diakui perusahaannya memang lagi tertekan. Kalau dilihat fundamentalnya ya murah, cuman kan harus realistis juga. Jadi seperti itu untuk HMSP. Langsung saja ke saham kelima, ada GGRM yang hari ini ditutup naik 1,09% ke harga 32.350. Kalau dilihat transaksi asing, net sell. Kalau dilihat dari broker summary-nya, GGRM didistribusi, bid offer-nya tipis lagi ya nih. Jadi sangat-sangat tidak menarik. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, GGRM setelah dia breakout 32.000, dia mencoba ke 34.000 namun tidak sampai dan dia turun lagi. Dan dia retest lagi. Ya seperti ini nih gambaran market aja. Bandarnya yang gambar, karena kalau dilihat kan nih bid offer-nya tipis. Kalau dia guyur aja 35 udah ke 32.000, guyur 30-an lot udah bisa ke 31.900. Jadi ini nggak menarik ya. Mending pilih saham lain daripada dua rokok ini ya. Kalau ditradingkan HMSP lebih bagus karena bid offer-nya juga tebal. Nih ya masih bisa lah untuk ditradingkan. Tapi kalau GGRM ini ya nggak menarik, bid offer-nya tipis. Jadi hindarilah kalau mau trading, kecuali tebal. Mungkin nanti kalau GGRM sudah breakout 34.000, bisa aja bid offer-nya mulai tebal. Jadi banyak peminatnya. Sebelum itu ya seperti ini aja. Jadi bagaimana? Ya tunggu, wait and see. Lihat di 34.000. Kalau mulai bid offer-nya tebal, berarti menarik untuk ditradingkan. Jadi seperti itu. Untuk jangka menengah, jangka panjang ya tergantung masing-masing. Memang sekarang harganya juga masih murah. Kalau dilihat histori sebelumnya bisa aja dia akhir tahun sampai 56.000. Cuman kan bid offer-nya tadi tipis ya, nunggu di 34.000, 36.000 ini. Kalau ada sentimen positif dan juga bid offer-nya tebal, ya bisa dia naik ke atas makin tinggi. Jadi seperti itu untuk GGRM. Langsung saja ke saham ke-6, ada Mayor yang hari ini ditutup naiknya 3,93% ke harga 2.380. Naik karena juga bid offer-nya tipis. Kalau dilihat transaksi asing hari ini net buy. Kalau dilihat dari broker summary-nya, Mayor diakumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, Mayor akhirnya breakout dari trend line downtrend-nya dan ini bisa membentuk nantinya rounding bottom ya. Nah, apakah menarik Mayor? Mayor menarik secara teknikal, tapi kalau Bapak Ibu masuk lotnya besar, ya perlu hati-hati. Kalau masih di bawah 100 lot, ya masih menarik. Ini kan rata-rata ya di 200 lot juga masih bisa lah, di 200-300 lot. Cuman kan ini tipis. Kalau untuk disimpan jangka menengah sampai akhir tahun, bagus harga sekarang untuk Mayor, karena nanti kalau dia mampu breakout 2440 ini, target saya akhir tahun bisa sampai kembali uji resistennya di 2900 ya. Jadi masih panjang perjalanannya, potensi upside-nya masih tinggi nih. 24% mungkin bisa ya. Yang penting confirm dulu breakout 2450. Jadi seperti itu. Untuk Mayor, kalau Bapak Ibu mau beli untuk disimpan, nyicil-nyicil, kalau ada uang tiap bulan tambah, ya selama average Bapak Ibu di bawah 2.600 ini masih menarik disimpan sampai akhir tahun. Kalau 2.600 saja average-nya kan 13% akhir tahun, ya lumayan lah ya. Dalam 3 bulan ke depan, kalau yang trading ya nggak bisa disamakan. Cuma kan yang trading itu juga resikonya besar. Tapi kalau Bapak Ibu mau saham yang lebih volatil, ya banyak saham yang lain. Tapi kalau Bapak Ibu yang tipe-tipe nggak cari profit lebar, yang penting aman, ya bisa taruh uangnya di Mayor. Jadi seperti itu. Untuk Mayor, langsung saja ke saham terakhir, ada Aisa yang hari ini ditutup terkoreksi 1,86% ke harga 210. Kalau dilihat transaksi asing, net buy. Kalau dilihat dari broker summary-nya, Aisa didistribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, Aisa hari ini koreksi dengan volume kecil ya.
karena Aisyah ini sudah 3 hari konsolidasi setelah dia breakout, tapi saat dia naik tanggal 13 September dia membuat gap. Jadi apakah bisa turun menutup gap? Potensi ada. Jadi untuk Aisyah ini belinya mending di 204, 206, cut loss kalau turun dari 200, atau beli sekalian nunggu Aisyah ini tutup di atas 220. Karena itu adalah resisten kunci. Kalau dia confirm breakout 220, Aisyah kembali bullish. Jadi seperti itu untuk Aisyah ya. Cukup sampai di sini video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Apabila channel Borneo Trader ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan, dan menjual sahamnya, bisa klik tombol berlangganan dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran, ataupun pertanyaan, bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru belajar trading, masih bingung memilih saham, bingung membuat trading plan, bisa join trading bersama Borneo Trader. Nanti dipilihkan saham-sahamnya dan dibuatkan trading plan-nya beserta chart dan juga free konsultasi portofolio dan free grup rekomendasi kripto. Kalau tertarik, DM Instagram Borneo Trader, R-nya 2 di belakang. Sampai ketemu di video selanjutnya. Tetap semangat, semoga bisa terus cuan.